Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun anda berada, semoga di malam hari ini sebelum kita berangkat ke beraduan untuk tidur, alangkah baiknya sebelum kita tertidur pulas kita berdoa, berzikir kepada Allah, membersihkan batin pikiran kita, di mana di siang hari kita telah beraktivitas, bekerja, menuntut ilmu ataupun rutinitas kita lainnya yang terkadang dari semua aktivitas kita di siang hari itu membekas dalam pikiran kita dari berbagai hal kejadian yang kita alami, dan tak jarang hal tersebut membuat hati kita gundah gulana, pikiran batin kita menjadi cemas, khawatir, gelisah. Apalagi di zaman sekarang kita bisa mengakses internet dari berbagai kejadian berita yang sedikit banyak akan mempengaruhi batin kita tanpa kita sadari. Bila hal-hal negatif yang ada dalam pikiran dan teringat oleh kita sebelum kita tertidur, maka itu akan menjadi hijab, menjadi penghalang doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Dan sesi kali ini saya akan membagikan sebuah amalan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan kegalauan, kecemasan, kekhawatiran pikiran kita dari berbagai hal, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Salah satu doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma qanna'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif alayya kulla ghaibatin li bi khairin, yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah, menerima dengan rezeki yang telah Engkau berikan, dan berkahilah aku dengan rezeki tersebut, serta gantilah apa yang luput dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam doanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar hati beliau menjadi qanaah, menerima apapun yang telah ditentukan oleh Allah dari berbagai hal yang tentu saja kalau kita kerucutkan di zaman sekarang, rezeki itu telah berubah menjadi uang, dan tanpa sadar misalkan di tengah aktivitas kita sehari-hari banyak kejadian yang kita alami yang membuat batin hati kita gundah. Membuka HP, kita menyaksikan berbagai berita yang membuat hati pikiran kita cemas. Melihat berita misalkan orang yang kaya raya, sukses, ataupun kita menyaksikan saudara teman kita sendiri yang menjadi sukses kaya, lalu timbullah rasa cemas, rasa khawatir, yang tentu saja itu dimulai oleh pikiran dan batin yang iri hati. Mengapa aku tidak mendapatkan seperti orang lain dapatkan? Misalkan
Dan apapun yang kita rasakan dari perasaan gundah gulana tersebut akan berdampak secara psikologis di mental batin kita, yang bisa berbentuk kekecewaan, kekhawatiran, kecemasan, kesedihan, bahkan bisa berbentuk kemarahan. Dan akar dari semua hal tersebut berawal dari tidak terimanya diri kita dari apapun yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Dan secara psikologis, ketika kita tidak menerima dari berbagai hal yang telah Allah tetapkan dan takdirkan di kehidupan kita, maka timbullah rasa sedih, rasa cemas, khawatir, iri hati, dengki, bahkan kemarahan yang tidak kita sadari. Dan semua itu akan menghijab, memblokir mental kita sendiri ketika kita menginginkan seperti yang dimiliki oleh orang lain misalkan, tapi dalam pikiran batin kita timbul perasaan negatif, kecewa, kesal, marah, bersedih, maka keinginan kita akan terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, memohon agar Allah memberikan juga seperti yang diberikan kepada orang lain, doa kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dan tentu saja secara biologis tubuh kita tidak mungkin bisa meraih apa yang kita inginkan, dikarenakan setiap gerak-gerik aktivitas kita itu semua dikendalikan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita telah terbelenggu, terpenjara oleh berbagai perasaan negatif, tentu saja apapun usaha kita akan menemui berbagai rintangan. Dan di titik inilah pentingnya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah dari apapun yang telah kita dapatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk bertawakal, berserah diri, bermindset qanaah, sehingga pikiran kita secara psikologis tidak terpenjara oleh pikiran negatif. Dan setiap gerak-gerik tubuh kita dalam kita berusaha, bekerja, berdagang, mudah mendapatkan keuntungan. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa Anda amalkan sebelum Anda tidur malam. Namun yang terpenting di sini Anda harus mengerti artinya. Dikarenakan bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah kalau pikiran batin kita sendiri tidak mengerti dengan doa yang kita ucapkan lewat lisan kita. Dan kalau batin pikiran kita tidak mengerti dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka pikiran kita menjadi tidak fokus dan tidak yakin dengan permintaan kita kepada Allah. Cara mengamalkannya bisa Anda amalkan ketika Anda di tingkat batin pikiran merasakan gundah gulana, kecewa, iri hati, bersedih dan lain-lain. Ataupun Anda bisa rutinkan dibaca sebelum Anda tidur malam agar meresap
kepikiran bawah sadar dan menjadi keyakinan mindset yang tidak tergoyahkan bahwa dalam keadaan apapun Anda selalu menerima ketentuan rezeki yang telah Allah tetapkan. Dan kalau kita sudah mampu berqanaah, puas diri, menerima dengan apapun yang telah Allah berikan, tentu saja secara psikologis ketika kita berdoa meminta hal-hal yang besar yang kita inginkan kepada Allah, doa kita tidak terhalangi oleh batin kita sendiri. Dikarenakan secara psikologis bagaimana kita mau memohon, berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, bila yang telah Allah berikan kita tolak dengan berbagai perasaan negatif, tentu saja doa yang kita panjatkan kepada Allah akan terpenjara, terblokir oleh batin kita sendiri. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.